Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Jadi sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on mata kuliah Network Programming 2 yang judulnya Quiz Assignment, yang dimana minta untuk membuat video hands-on merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam menyusun topologi dalam PNet. Nah, ini ada penugasannya, yaitu membuat ini ya, topologi seperti ini. Dan yang pertama, menyusun topologi dan memastikan NAC dapat mengakses jaringan internet dan semua network device dapat diping dari NAC. Baik, sini saya sudah membuat topologi membuat file di PNet, yaitu quiz assignment namanya. Masih kosong ya, blank line. Oke, yang pertama yaitu kita akan menyusun topologinya dulu. Yang pertama, kita menggunakan network. Sini menggunakan tipe jaringan yang NAT agar memberikan ini ya, NAT. Lalu kita menggunakan Cisco, menggunakan Docker IO atau itu kontainer. Kita beri nama di sini NAC atau Network Automation Container. Nah, di sini perlu diingat kita memberikan 3 Ethernet 1 DHCP yang sebagai penghubung ke net tadi, network global tadi, agar bisa memberikan internet. Lalu di sini kita membuat IP statik di ETH2 92.168.1.3/24. Ini gunanya untuk menyambungkan ke topologi lainnya, yaitu nanti saya akan menambahkan switch dan router. Interface ETH1 di sini gunanya buat dapat IP public lokal ya via DHCP. Oke, kita udah Ethernet 3 seperti ini ya. Save. Selanjutnya kita menambahkan lagi NAT lagi, yaitu Cisco IOL L2 switch. Nah, perlu diingat pada bagian image sini menggunakan yang bagian ini High Iron 2019-0423. Selebihnya default aja. Lalu NAT lagi dan Cisco IOL L3 router. Untuk di sini default aja teman-teman ya. Oke, mulai sekarang kita akan menyambungkannya. Switch. Lalu yang terakhir router. Oke. Selanjutnya network device dapat diping dari NAC. Semua network device dapat diping dari NAC. Oke, untuk itu kita hidupkan dulu perangkat-perangkatnya. Sini pada hands-on saya menggunakan catatan yang saya buat sebelum hands-on sebagai alat bantu. Selanjutnya kita buka dulu NAC-nya. Nah, di sini saya menggunakan putih teman-teman ya, remote putih agar permudah. Nah, untuk ngetes koneksi internetnya kita ping ke google.com. Oke, itu teman-teman ya, 5 received terkirim. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Perlu dilihat pada bagian ini, NAC dapat terkoneksi jaringan internet. Ya, tadi udah berhasil koneksi ke ping google.com contohnya. Tunjukkan apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, kita tadi mengatur pada net ini untuk jaringan NAT ya. Lalu pada
pada NAC yang tadi saya bilang Ethernetnya buat 3 dan DHCP untuk mendapatkan IP public menyambung ke internet, dan ini buat TH2 memberikan internet ke switch dan router. Oke. Selanjutnya NAC dapat mengakses network device tunjukkan dengan melakukan ping dan koneksi SSH. Oke. Berarti kita konfigurasi dulu pada switch dan router agar bisa di ping switch ya. Kita pakai ini aja. Switch, kita masuk ke configure terminal lalu masuk ke, kita buat interface VLAN ya karena ini switch teman-teman. VLAN 1 interface VLAN 1 lalu IP add 192.168.1.2.255.255.255.0. Ini saya memilih urutan ya dari router 1.1, switch 1.2 dan NAC 1.3. Oke, lalu kita no shutdown karena status di sini terlihat masih down teman-teman, berarti interface-nya belum diaktifkan ya. Oke, sudah. Selanjutnya untuk agar dapat mendapatkan koneksi ping dan koneksi SSH, berarti kita perlu memberi SSH untuk hak akses SSH dari switch agar bisa diakses oleh NAC ya. Ini pertama-tama kita masuk, kita exit dulu, kita konfigurasi. Oke, kita buat hostname switch 1 saja ya namanya ya, lalu kita buat IP domain name PRI aja, PRI.com, lalu username friendly privilege 15 agar terinskripsi, passwordnya menjadi plain text secret. Ini password kita, lalu username dan crypto key generate RSA modulusnya 1024. Oke, ya. Kita buat IP SSH version 2 dan masuk ke line console line VTY 0.4 dan kita login lokal, lalu transport input SSH ya. Oke, udah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada router. Kita masuk ke configure terminal dulu, kita beri hostname-nya hostname router 1 lalu kita masuk ke interface ETH0/0 karena yang tersambung ke NAC ya. Buat IP address 192.168.1.1.255.255.255.0, lalu no shutdown exit, lalu kita IP domain name PRI.com, samain aja username Randy privilege 15 secret. Oke, ternyata name crypto ya, crypto key generate RSA modulus 1024. Oke, kita buat IP SSH version 2, masuk ke line VTY 04 login lokal dan transportnya kita ubah
input SSH. Oke, udah ya, kita end, kita akan simpan dulu konfigurasinya. Oke, untuk di switch tadi belum saya simpan ya. And write memory. Oke, so IP interface brief VLAN 1 sudah up dan sudah ada IP-nya. So IP interface brief. Nah, make sure kita akan tes ping ya, karena tadi di tes minta tes ping, kita tes ping dulu sebelum SSH-nya. Ping 92.168.1.2 untuk switch, dan di sini berhasil teman-teman ya. Nah, receive ya, 5 receive, nya kita tes ping ke router. Oke, berhasil juga ya. Nah, di sini kan tadi diminta untuk melakukan koneksi SSH juga ya. Berarti di NAC-nya perlu kita install package untuk menjalankan SSH, karena ini adalah kontainer, jadi harus kita install dulu. Oke, apt get update. Oke, kita tunggu proses updatingnya. Nah, sudah. Selanjutnya kita lakukan install SSH. apt get install min y open SSH client. Di sini min y atau saya buat itu ya, apa, skip pertanyaan kayak yes gitu, jadi langsung otomatis yes. Selanjutnya enable to link package to get install. Oh, oke, sana get install min y open SSH. Oh, open SSH. Oh, subuh-subuh dibuat gini, open SSH. Oke, kita tunggu proses installing itunya, SSH-nya. Kayak di sini kita baca dulu ininya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router. Oke, kita akan menginstal syslog sesuai pada lab 4 kemarin ya, mengikuti tutorial dari Bu Nurul yang ini dan ini juga ya. Kita lihat lagi apakah sudah selesai menginstal SSH. Oke, sudah. Selanjutnya bisa kita tes login ya. Untuk login itu saja SSH username @ IP 1.1. Nah, di sini unable to negotiate karena apa ya, ntar ini alasannya. Karena error ini muncul karena router Cisco di dalam lab hanya support algoritma yang lama, yaitu SHA-1 untuk SSH. Sedangkan SSH klien yang kita pakai sekarang ini modern, menolak algoritma tersebut. Jadi kita dipaksa menggunakan opsi ini, teman-teman. Cukup ribet sih ininya. Tapi yang gimana agar tetap bisa koneksi untuk keperluan praktikum. Nah, yes ya. Yes, langsung kita masukkan password Rentis. Nah, sekarang kita sudah berada di router 1. Berarti kita berhasil meremote SSH router ya. Selanjutnya exit, kita tes remote buat switch karena sama aja username dan itunya, tinggal ubah IP-nya. Kita tes yes juga ya. Lalu passwordnya sama. Oke, switch 1 sudah berhasil kita remote. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam instalasi syslog untuk merekam log perubahan konfigurasi pada switch maupun router.
Baik, sini sudah saya salinkan ke dalam notepad untuk langkah-langkah instalasinya. Pertama yaitu kita selalu melakukan apt-get update ya. Ntar saya exit dulu dari switch karena tadi bekas remote. Nah, kita apt-get update dulu. Oke, next kita melakukan apt install syslog-nya langsung. Oke. Untuk menginstal syslog ini sendiri memakan waktu yang cukup lama, itu kayaknya sepertinya agak lama. Oke, selanjutnya kita baca lagi di sini. Ini sudah ya. Sudah, ini juga sudah, desktop device sudah. Oke. Berarti ini lagi. Sehabis syslog itu membuat script Python menggunakan library Paramiko. Berarti kita bakal menginstal Paramiko. Gitu. Mengaktifkan dan menonaktifkan semua interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Interface. Oke, berarti ini ya. TH0. Oke. Berarti ini router TH0 dan ini TH0 juga. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Udah. Untuk syslognya udah selesai. Lanjut ke ininya prosesnya. Membuat directory log. Mkdir. Selanjutnya kita akan mengedit konfigurasi file config yang ada di situ ya, di bawaan syslognya. Kita masukkan perintah nano. Nah, akan tampilan seperti ini kita bisa hapus saja. Ctrl K untuk menghapus setiap barisannya agar lebih cepat. Oke, sudah hapus semua. Hanya kita copy bagian ini yang diberikan Bu Nurul sampai di sini ya. Nah, kita pastikan saja karena Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Selanjutnya sudah menambahkan mengubah file ini, kita klik jalankan syslog. Jalankan syslognya menggunakan perintah ini, teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke root NAC. Oke, lalu kita akan konfigurasi pada perangkat iOS ya. Ini semacam izin lah, semacam memberikan izin, kayak ngasih izin ke NAC bahwa dia boleh mengakses log kita, log yang ada di switch dan router ini. Izin dulu dia berarti. Kalau konfigurasi gitu mungkin nggak bisa dia baca lognya. Oke, kita buka switch, langsung aja dari sini ya, nggak usah buka banyak tab. Oke, kita masuk ke configure terminal. Ini sudah saya tulis ini, tinggal yang pertama service timestamp log date time, lalu logging on, lalu logging origin ID hostname, and logging host masuk, lalu ketik IP dari NAC ya, lalu logging trap informasional. Oke. Lalu N write memory. Dan kita lakukan hal yang sama untuk di router ya, teman-teman. Configure terminal.
office timestamp, logging on, and logging origin ID hostname, logging host 192.168.1.13, transport UDP, portnya 514, and write memory. Halo. Oke, selanjutnya lakukan uji coba dan melakukan konfigurasi. Nah, kita akan melakukan semacam trigger, teman-teman. Contohnya, oke, kita masuk ke configure terminal, interface E0/2 interface 1 aja, jangan kita no shutdown, shutdown kita matikan ya untuk memancing lognya keluar. Oke, selanjutnya cek, kita langsung menggunakan perintah ini. Alhamdulillah, untuk mengecek lognya ini kita Ctrl C dulu, lalu enter. Nah, sini terlihat aktivitas. Coba kita ulang aja dulu, kepotong ya karena nggak full layar. Sini terlihat teman-teman ya, awalnya ada jamnya, tanggal, lalu di sini ada logging host. Ini adalah karena kita logging tadi ya, menyambungkan konfigurasinya ke sini. Ada untuk yang kita trigger tadi sendiri, yaitu pada bagian ini switch 1 switch 1 LAN protokolnya down. Nah ini juga, nah lihat teman-teman ya historinya. Oke, selanjutnya clear buat masalah instalasi syslog dan ngetes lognya. Nah berarti ya syslog berfungsi dengan baik, lakukan berapa perubahan, dan apakah lognya terkirim. Yes, lognya terkirim teman-teman ya, yang seperti yang kita lihat tadi di sini. Nah selanjutnya oke, masuk ke membuat script Python menggunakan library Paramiko. Oke, kita akan install Paramiko dulu. apt get update dulu, update. Nah, pip3 install Paramiko. Nah, comment not found teman-teman, karena di Docker container ini resource-nya terbatas, jadi untuk pip saja harus kita install dulu. apt get install min-y ya, Python 3 pip. Oke, tunggu. Untuk instalasinya lalu setelah itu baru kita install Paramiko-nya dengan masukkan perintah pip tadi itu dulu.
terakhir make sure kedua Python script berjalan dengan baik. Jadi kita akan membuat script yaitu jika suatu interface tidak aktif, script tersebut akan mengaktifkan. Sebaliknya, kalau dia interface-nya aktif, maka script itu akan menonaktifkan interface tersebut. Tapi ada pengecualian, yaitu interface yang terhubung ke NAC nggak boleh dimatiin. Selanjutnya membuat ringkasan ya, seperti sini tanpa paramikro. Untuk kodenya udah saya siapkan juga. Oke, sini sudah. Nah, kita pip3 install paramiko. Oke, kita tunggu untuk penginstalan paramikonya. Oke, successfully install ya. Selanjutnya kita akan membuat script Python. Untuk itu sendiri udah saya simpan sini teman-teman, tinggal copy aja. C masuk ke sini. Di sini kita buat nama filenya, yaitu karena dia mengatur interface, saya beri nama ini aja, control interface, extensionnya .py. Oke, masih kosong ya, new file. Kita copy saja di sini. Oke, lalu kita control O, enter, X, control X. Nah, sebelum itu kita ini dulu deh, buat sekalian kode yang satunya. Oke, masuk ke root, lalu nano, apa ya namanya, log, ringkasan aja, summary.py. Oke, kita copy, kita paste kodenya di sini, Ctrl O, enter, Ctrl X. Oke, dan kita running kodenya mulai dari yang mengontrol interface aktif tadi teman-teman. Python 3. Ini kan kita cek dulu di sini. So IP interface brief. Nah, sini terlihat ya teman-teman, ETH 0 sampai 3 aktif semua ya, status up, protokol up. Dan pada di switch and IP interface brief. Nah, di sini terlihat ditandain dulu ya, ETH 2 nya mati ya, down, selebihnya on semua, up semua. Nah, ETH 2 di switch mati ya. Nah, untuk itu bentar, nano, di sini ada namanya pemblokiran interface. Di sini terlihat protected interface, terlindungi. Maksudnya interface Ethernet 0/0 karena dia terhubung ke NAC teman-teman, biar dia nggak diotak-atik, dimati hidupin gitu ya. Jadi kalau dia mati nanti kita nggak bisa login SSH. Oke, kita masuk ke running kodenya, masuk ke Python dikira pakai Python 3. Oke, kodenya sedang berjalan teman-teman, koneksi ke router 1. Nah, oke, biarkan dia berjalan dulu ya. Lanjut ke koneksi ke switch. Nah, sudah selesai berjalan kodenya teman. Perlu di notice di sini yang saya bilang tadi, ada protected pada 0/0 karena dia terhubung ke NAC sebagai port SSH. Jadi itu ya, tidak diganggu gugat gitu lah.
Nah, jadi tiga interface Ethernet tadi yang aktif menjadi non aktif, teman-teman. Lihat di sini ya. Nah, di sini juga ada ringkasan waktunya karena kita menggunakan import datetime. Selanjutnya pada switch, untuk ini di skip ya, sama seperti yang terjadi di Ethernet 0 router. Lalu di sini yang sebelumnya aktif menjadi non aktif, dan pada Ethernet 2 yang sebelumnya tadi tidak aktif menjadi aktif, teman-teman. Lalu pada Ethernet 3 aktif. Ini juga pasti ada notifikasinya. Nah, notifikasi. Nah, di sini kan ada tadi bekas komen kita show IP interface brief pada up semua kan. Coba kita gini nih, show IP interface brief down ya, pada down semua kecuali yang kita protect tadi, yaitu pada Ethernet 0/0. Oke, kita pastiin juga buat yang switch show IP interface brief. Oke, kita let's see before. Sini kan 00 nggak usah dilihat ya, nggak usah, skip. 01, 02, 03 up, down, up. Jadi maka output yang akan keluar nanti yaitu down, up, down. Kita lihat ya. Nah, ya kan, down, up, down. Oke, untuk kode yang ini pada mengaktifkan dan mengaktifkan interface sudah berjalan lancar, teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang log summary, ringkasan. Ya, di sini Python 3. Oke. Di sini kurang lebih outputnya sama seperti yang ada di naikin. Nah, sini ya. Yang pertama ringkasannya memberikan nama device. Nah, ini kontrol. Nah, sih tepat kodenya. Python control interface. Nah, ini Python log summary. Ya Allah. Oktober 3 pada tanggal 4. Jumlah config-nya 5 ya, tercatat karena ya mungkin karena kita lakukan kode itu tadi juga termasuk ya, pasti termasuk. Nah, di sini ada event up-nya, yang interface yang up ada 2, lalu event down-nya ada 6. Jadi karena yang dimatikan ada, yang dihidupkan ada 2 dan yang dimatikan ada 6 ya. 2 kali ini. Oke, coba kita tes lagi. Python 3 log summary. Oke, telah berhasil, teman-teman, untuk membuat kode script Python yang pertama mengaktifkan dan mengaktifkan interface pada router maupun switch kecuali interface yang terhubung ke NAC. Tadi sudah kita protect interface-nya yaitu Ethernet 0/0 ya. Dan juga kita sudah membuat script Python tanpa paramiko untuk meringkas log sebagai berikut. Oke. Dan kedua Python script berjalan dengan baik dan tanpa error. Kata akhirnya berarti done. Oke, saya rasa selesai untuk penyelesaian tugas quiz assignment mata kuliah network programming ya. Pada tugas Pinet Lab ini sudah selesai mengerjakannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.